Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala bis sama. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratul mukarram wal muhtaram, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sangat dan sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya, juga melalui qudrat dan iradahnya, kita dikumpulkan di rumahnya, dikumpulkan di satu masjid yang mana insyaallah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadi satu gambaran akan berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, menginjak pada hancaan kitab Risalatul Mu'awanah, mungkin di sini masih akan menerangkan daripada seputar keutamaan sholat, yang mana alhamdulillah beberapa kali, beberapa pertemuan kami buka daripada keutamaan masjid, keutamaan sholat berjamaah, dan juga insya Allah di sini akan kami buka daripada kaul mu'alif Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu wa alaika bil mubadarati ila safil awal wal mujahamati alaih min ghairi ida'in li ahadin wahdar an tata'ahharu anhu ma'al imkani taqaddum ilaih. Faqad qala alaihi salatu wassalam la yajalu qaumun yata'akhkharuna ay anis bil awal ay anis fil awal hatta yu'akhiruhumullah ay an fadlihi wa rahmatihi. Beliau menyatakan, alaika, hendaklah kepada anda saudaraku, bil mubadarati ila safil awal, yaitu dengan cepat-cepat memperhatikan daripada shaf awal, baris awal, baris atau jajaran awal daripada kita sholat berjamaah, atau disebut shaf awal. Wal mujahamati, dan berdesak-desakan alaihi, kepada shaf awal, min ghairi ida, sambil tidak menyakitin li'ahadin, kepada salah seorang pun juga. Ihwatul iman rahimakumullah, mungkin apabila kita tidak keadaan seperti ini menjalankan daripada protokol kesehatan, kita sangat-sangat berkeinginan bahwa yang namanya shaf awal ataupun jajaran pertama ini, kata Nabi, harus sambil berdesak-desakan. Karena mungkin dikarenakan sekali lagi kita menjalankan daripada protokol kesehatan yang diperintahkan oleh leluhur-leluhur kita ataupun yang diperintahkan oleh para pemerintah. Jadi kita tetap
menjalankan daripada yang namanya sholat di jarak-jarak ataupun di renggang-renggang. Tapi keutamaan saf awal itu tidak mengurangi, Pak. Kenapa kita harus, apabila ada kesempatan, kita harus cepat-cepat atau seolah-olah berkeinginan sekali sholat berjamaah di saf awal? Ini ada keutamaan-keutamaan yang khusus, Pak. Apabila kita sholat daripada saf awal ini, di sini dikatakan sampai-sampai beliau menyatakan wahdar anta ta'aru anhu ma'imkani taqaddum ilaih. Takutlah Anda apabila Anda senang sholat berjamaah, yaitu di saf-saf yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Jadi diusahakan sekali apabila kita ada kesempatan, siapapun orangnya yang mungkin datangnya paling awal, jangan sampai saf awal kosong. Karena ini sangat disayangkan sekali kalau kita ada kesempatan sementara kita tidak mengisi saf awal, tidak mengisi daripada jajaran pertama, Pak. Kenapa begitu? Di sini jelas-jelas ada kekhususan. Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai menyatakan wala yazalu qaumun yata'haruna ay an safil awal hatta yu'akhiruhumullah ay an fadlihi wa rahmatihi. Nah, ini naudzubillah summa naudzubillah. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum menyenangi daripada akhir-akhir saf ataupun saf yang kedua, yang ketiga sampai ke belakang, tapi sama sekali tidak berkeinginan sholat di saf awal. Ini dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW, ditakutkan hatta yu'akhirahumullah ay an fadlihi wa rahmatihi, sehingga kelak Allah akan mengakhirkan daripada karunia-Nya ataupun dengan rahmat-Nya akan diakhirkan. Ini sangat sayang buat kita. Jadi sekali lagi, apabila kita ada kesempatan masuk masjid pertama saf awal kosong, isi, Pak. Karena kalau kita sekali lagi senangnya di saf-saf belakang, ini ditakutkan, kata Nabi Rasulullah SAW, sekali lagi saya katakan, ditakutkan nanti Allah akan mengakhirkan, memberikan karunia dan memberikan rahmatnya. Walaupun secara umum semuanya sholat berjamaah insya Allah mudah-mudahan diterima semuanya, tapi di sini ada keutamaan-keutamaan tertentu. Jadi seolah-olah saf awal ini pahalanya lebih besar daripada saf yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang seterusnya, ataupun lebih besar di bawah daripada pahalanya imam. Kemarin saya terangkan bahwa yang pertama dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kehusuan imam. Apabila imamnya tidak khusyuk, itu dilihat yang pertama sebelah kanan imam sampai jajaran ke sebelah kanannya, setelah sebelah kanan sebelah kirinya. Jadi yang paling terhitung awal-awal setelah imam yaitu saf awal. Jadi ini sekali lagi, siapapun kita, pas datang kita awal, pas kemudian saf awal kosong, itu jangan sampai ditunda masuk kita ke saf awal. Sayang kalau kita tidak masuk ke saf awal. Ya kecuali kalau misalkan saf awal sudah penuh, ya, itu jangan sekali-kali kita mengusir orang yang sudah berada di saf awal, hukumnya haram. Ya. Misalkan, wah ini tempat saya, kamu nggak boleh nih, ya nggak boleh, siapapun orangnya. Ya, kalau dalam sholat, misalkan ini tempat saya, kamu di belakang, nggak bisa, hati-hati itu. Ya. Jadi kalau kita sudah berada di saf awal itu alhamdulillah. Saya beberapa kali, Pak, berangkat ke Mekah ataupun ke Madinah, itu saking menginginkan saf awal, saking menginginkan sholat berjamaah kita paling depan dekat imam, itu kita sampai nunggu jam 1 malam, jam 2 malam di pintu-pintu Madinah, Pak, sebelum pintu dibuka. Jadi ketika pintu Madinah dibuka, wah, berebutan, Pak. Sampai kita berlari. Coba bayangkan, masjid Madinah kan jauh dari belakang sampai ke mau imam itu kan jauh sekali. Kita sampai lari, Pak. Lari sampai rebutan, menginginkan kita berada di saf awal. Paling tidak kita bisa masuk raudhah.
Itu wah, saking rebutan, saking yang jatuh yang gini. Ya, itu Masya Allah. Jadi jangan kita, maaf, kita sudah masuk awal. Sementara kita pinginnya di sop kedua, di sop ketiga, apalagi sop belakang. Ini kalau kita benar-benar mau mencari pahala, ini sop awal ini sampai-sampai dikatakan akan diberikan rahmatnya 3 oleh Allah. Sop kedua rahmatnya 1. Sop kesana nggak tahu. Sampai diterangkan dalam hadis, sop yang pertama ini akan diberikan rahmatnya 3. Malah sampai Rasulullah SAW beliau mendoakan agar supaya sop awal ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai doanya 3 kali. Kalau yang sop kedua, yang seterusnya itu didoakan cuma 1 kali. Jadi ini merupakan daripada keutamaan sop awal. Jadi kita masuk, setelah masuk sop awal masih kosong, itu kesempatan kita mendapatkan kebaikan. Masuk kita ke sop awal. Kadang-kadang kita sayang sekali, ya kita enak, yang datang di belakang tiba-tiba yang duluan nyuruh kita ke sop awal, ya alhamdulillah. Ya, kalau kita tahu pahala. Nah, ini Masya Allah. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW dalam satu hadis, apabila seseorang tahu isi keutamaan sop awal dan adzan, itu pasti berebut, Pak. Pasti berebut, sampai-sampai saking berebutnya, berkeinginan daripada sop awal, saking kata Nabi Rasulullah SAW itu bisa diundi siapa yang berhak memasuki sop awal. Ini Masya Allah. Jadi keutamaan sholat daripada kita berada di sop awal, ya. Jadi sayang sekali kalau kita masuk sop awal kosong, kita di belakang, sayang sekali Masya Allah, masuk sop awal, ya. Nah ini alhamdulillah wa syukur, faidah daripada keutamaan. Makanya di sini dikatakan bil mubadarati ila sofil awal wal mujahamah. Kalau sampai kata tadi kita tidak menjalankan daripada protokol kesehatan, kita bisa berdesak-desakan, Pak. Ya, berdesak-desakan berada di sop awal, karena memang keutamaan berjamaah itu seperti itu. Jadi diusahakan kelingking kaki kita ini kena dengan teman kita sholat terus itu. Karena mungkin sekali lagi karena kita melaksanakan protokol kesehatan yang diperintahkan. Saya tidak tahu di sini keutamaannya berkurang ataupun tidak, tapi mudah-mudahan tidak berkurang, ya, mudah-mudahan tidak berkurang. Dan juga dikatakan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini keutamaan daripada sop awal, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala soppil muqaddam wa kana salawatullah alaihi wasallamu yastaghfiru li ahli soppil awal salasan walisani marotan. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau nyatakan sesungguhnya Allah itu memberikan rahmat kepada orang-orang yang berada di sop awal. Begitu juga para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang berada di sop awal. Ini Masya Allah. Wa kana salawatullah alaihi wasallamu, dan begitu juga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatullah alaihi wasallamu yastaghfiru, memintakan ampunan. Nabi memintakan ampunan untuk siapa? Li ahli sopil awal, untuk ahli-ahli orang-orang yang berada di sop awal. Berapa kali memintakan ampunan? Salasan 3 kali, walisani, dan untuk yang sop yang keduanya itu marotan cuma 1 kali Nabi. Jadi ini keutamaan sekali lagi daripada kita berada atau masuk di sop awal, ya. Jadi mudah-mudahan siapapun kita, ketika kita pertama masuk sop awal masih kosong, masuklah ke situ. Sayang kalau dibiarkan. Cuman sekali lagi, kalau yang belakang kita ingin masuk ke sop awal tetapi di sop awal sudah penuh, ya, jangan sekali-kali mengusir, hati-hati, ya, karena mengusirnya itu hukumnya haram, walaupun siapapun. Kita lihat di Mekah, Pak, di Mekah di sana, siapapun orangnya kalau sudah ada, walaupun yang ada seh-seh, tidak berani beliau mengusir yang di belakang, nggak berani. Ya. Ini urusan sholat, siapapun juga berhak, ya, boleh. Kalau belum balik, nah ini bagus sekali, ya. Tapi kira-kiranya belum baliknya ini udah disunat belum? Oke, kita lihat. Jadi kalau misalkan belum disunat juga hati-hati, Pak. Kalau misalkan belum disunat,
Ini maaf kalau kita bawa anak belum disunat nih, ikut sholat ke masjid, terus anak kita misalkan nempel, ya, ini dalam ilmu fikih, nempel ke kita dikira-kirakan lama lah nempelnya, ukuran lama bagaimana, itu sholatnya bisa batal karena membawa najis. Kecuali kalau misalkan anak kita waktu kencingnya betul-betul dibersihinnya betul-betul, ya. Tapi kalau misalkan nempelnya sebentar-sebentar, nempel sebentar pergi lagi, nempel sebentar pergi lagi, itu tidak membatalkan. Tapi kalau kira-kiranya lama, ketika misalkan kita at-tahiyat nempel terus, nempel terus, ini belum disunat misalkan, itu bisa batal karena membawa najis. Karena yang namanya najis ini maaf gitu, tidak boleh terbawa, ya, tidak boleh terbawa. Beda dengan diinjak, Pak. Kalau menurut ilmu fikih, beda dengan diinjak. Yang namanya dibawa ini atau terbawa ini, maaf, dari kaki ke atas. Beda kalau dengan yang diinjak, ya. Misalkan kita tidak tahu nginjak apa gitu, ya. Dicontohkan begini, Pak, misalkan dicontohkan ada seseorang yang jalan-jalan, dia bawa seekor anjing, Pak. Dia bawa seekor anjing, tapi ketika dia mau atau datang waktu sholat, ini yang bawa anjing ingat sholat, ya. Akhirnya seekor anjing ini diikat, Pak. Cuman takut kabur anjingnya, maaf. Ini si anjingnya diikat, terus diikat lagi sama kakinya orang yang sholat itu, diikatin ke sini, ya, diikatin. Itu sholatnya enggak sah karena membawa apa? Membawa najis. Ada hubungan dengan talinya itu, dengan tambangnya ada hubungan. Kecuali kalau begini, kecuali kalau misalkan kan anjingnya di luar nih, talinya panjang, si talinya diinjak gitu. Nah ini enggak, beda kalau dengan ditempel. Makanya di dalam syarat sahnya sholat ini kan kita harus bersih daripada najis, bersih daripada kita membawa yang namanya najis itu, baik yang najis sifatnya ainiyah, najis hukmiyah, ya, itu. Jadi hati-hati kalau kita bawa anak, ya, bawa anak yang belum disunat, ya. Kalau tidak nempel atau kalau kita memberi pelajaran bisa-bisa aja. Tapi yang ditakutkan kayak tadi, kita lagi sholat ataupun siapapun orangnya terus kena, lama kenanya itu, ya. Ini termasuk bisa dikatakan membawa najis, nempel kayak tadi, ya. Tapi kalau sudah disunat, ya kalau sebaiknya yang belum balik, yang besar-besar lah, yang gede-gede, ya. Karena ada satu faidah, ada mungkin satu pemahaman yang di depan ini khusus orang-orang yang bisa katanya. Ditakutkan kalau imam tiba-tiba ada apa atau batal atau apa, kan itu nggak mungkin yang di belakangnya itu kan. Yang sop kedua, yang ketiga ke depan, nggak mungkin kan. Itu kemungkinan sop yang awal itu. Jadi diusahakanlah yang di depan ini, ya maksudnya jangan anak-anak lah, ya. Jangan anak-anak. Walaupun misalkan kata tadi sudah disunat, tapi ditakutkan kalau belum balik gitu, ya. Belum balik, ya sebaiknya atau bagus sekali orang-orang yang dewasa, ya, orang-orang dewasa. Cuman hati-hati sekali lagi kalau anak kita belum disunat, ya. Jadi kenapa anak kita cepat disunat? Ya ini Pak tujuannya, agar supaya cepat terdidik urusan sholatnya, agar supaya cepat dibawa oleh kita ke masjid, agar jadi biasa, agar jadi tarbiyah, kebiasaan, gitu. Tapi kalau belum disunat, takut kan kita sholat anak-anak malah tambah jadi gandeng, malah ataupun jadi ribut, ataupun malah jadi mengganggu yang lain gitu, ya. Ini yang ditentukan. Apalagi kata tadi kalau belum disunat, takutnya nempel lah ke bapaknya, duduk atau gimana, nempel itu lama bisa batal karena seolah-olah membawa najis, ya, membawa najis. Kembali kepada sop awal, kata tadi ini masya Allah. Jadi sekali lagi apabila ada kesempatan kita ada sop awal, masuk Pak, masuk ke sop awal di situ. Karena ini pahalanya beda. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada sop awal itu sampai 3 kali atau sampai 3 rahmat. Yang sop kedua itu cuma 1 rahmat. Ya, begitu juga Nabi Rasulullah SAW
Sekali lagi beliau memintakan ampunan buat orang-orang yang saf awal itu salasan 3 kali, walisani, dan untuk saf yang kedua marotan cuma 1 kali. Ya. Ini masya Allah keutamaan daripada kita masuk saf awal. Ya. Ya. Jadi berkaitan dengan kemungkinan imam lupa atau batal, apakah memang tidak sebaiknya di belakang imam itu, awal itu memang yang hafalannya banyak dan bagus, kemudian juga apakah sampai bahwa ketika di masjid itu ada imam pengganti, apakah mereka yang di imam itu juga sebaiknya di belakang imam? Ya, itu bagus sekali ya. Kalau bisa di belakang imam ini ya memang ada orang-orang khusus juga, orang-orang yang khusus yang kalau ataupun jikalau imam lupa ataupun jikalau imam batal ya, itu mengeluarkan angin atau apa itu bisa masuk yang dekat sekali. Itu memang seharusnya seperti itu. Terus bagaimana misalkan kalau yang saf awal ini udah penuh dengan orang-orang yang kurang hafalannya lah, secara kasarnya udah penuh dengan orang-orang bodoh. Ya maaf sekali lagi, yang orang-orang yang taunya jangan mengusir. Jangan mengusir. Makanya di sini perlu kita perhatikan ya, orang-orang yang khusus juga, orang-orang yang bisa atau dikatakan pintar juga, jangan sampai keduluan. Jangan sampai keduluan saf awal. Ya, jangan sampai keduluan saf awal. Ya. Jangan sampai keduluan. Sampai keduluan bagaimana kayak tadi? Ya. Jangan sampai keduluan sekali. Ya. Ini masya Allah. Ini kepentingan buat kita lebih tertib ya, lebih tertib. Karena ini bukan kejadian sekali 2 kali, Pak. Ya, seperti tadi imam batal atau lupa ataupun ada satu peristiwa kematian, sering saya lihat, Pak. Itu di Solo di masjidnya Habib Muhammad tuh. Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habzi yang dulu di Pareja itu ada sebagian tokoh ustadznya itu meninggal ketika sujud. Jadi meninggal ketika sujud. Nah, ini jelas-jelas kan orang yang mengerti itu yang di depan atau di belakang imam lebih mengerti, lebih tahu bagaimana keharusan. Gitu. Ketika dilihat sujudnya lama, akhirnya yang di belakang imam ini ke depan sedikit, terus memberikan isyarat kepada makmum berdiri, Allahu Akbar. Ya, diterusin dulu sholatnya sampai beres. Ya, jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Jadi diusahakan orang-orang yang khusus, orang-orang yang pintarnya jangan keduluan, jangan keduluan daripada orang-orang umum lah. Ya. Diusahakan yang di depan ini. Seperti kita lihat, Pak, maaf, mungkin yang pernah ke Mekah ya atau ke Madinah, itu ketika imam masuk itu imam tidak sendiri, Pak. Itu seolah-olah beberapa orang. Dan memang kalau di sana beberapa tempat harus dikosongkan di sana itu. Tidak boleh dimasukin yang sifatnya umum itu. Jadi ketika datang imam sama rombongannya, taruhlah kata tadi untuk wakil-wakilnya lah. Jikalau ada apa-apa itu beliau-beliau yang masuk. Ya. Ini masya Allah. Ya kita kalau di sini jarang-jarang sekali ya, imam aja. Jadi ada kesempatan sop terbuka, sop awal masuk. Ini pahalanya beda. Ya, pahalanya beda. Sekali lagi ya, sampai Nabi mendoakan 3 kali memintakan ampunan. Begitu juga malaikat-malaikatnya Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala yusalluna ala sofil muqaddam. Ya, ini alhamdulillah. Dan kalau bisa mungkin kalau tidak keadaan seperti ini, itu wa alaika birasil supub wa tasbiyatiha. Masuk daripada sop-sop yang kosong itu masuk, Pak. Kira-kiranya kita bisa masuk Pak. Jangan sampai dibiarkan. Mungkin ada satu orang dibiarkan. Ini masuk apa ke situ, Pak? Masuk ke ikut sop awal di situ. Cuman kalau misalkan kita sholatnya sop yang kedua dikira-kirakan cuman ada 1 orang. Sop yang kedua ada 1 orang,
Ini penuh, sop yang kedua 1 orang. Nah ini yang si sop kedua mintalah seseorang atau ikut agar supaya membarengi gitu. Ya. Dan juga mungkin yang mau masuk lihat dulu, oh ini kasihan nih di belakang sendiri, ya, agar supaya ada temannya, ada berjamaahnya juga di situ ikut mundur. Ya. Nah ini alhamdulillah wa syukurallah. Birosi sufufi wa tasbiyatiha, dan juga bukan saja keutamaan kita masuk saf awal, tapi betul-betul harus meluruskan. Ya. Jadi diluruskan safnya itu. Fa in kunta imaman kana al-amru minka bidalikal akan. Apabila kita menjadi imam, lebih baiknya kita memerintahkan, ya. Memerintahkan itu agar supaya sopnya dipenuhin dan juga diluruskan barisannya, ya. Jadi ini akan lebih kuat daripada teman kita yang di belakang atau kita makmum sama menyuruh, mungkin itu kurang kuat. Tapi kalau imam yang menyuruh di sini akan lebih kuat. Wahada amrun muhimun fis syar'i. Ini merupakan satu perintah yang sangat penting fis syar'i di dalam agama. Wa aksarunas gopiluna anhu, kebanyakan orang-orang lupa akan memperhatikan daripada saf awal, karena kita saf ini, baik saf awal, saf kedua, saf ketiga, ini termasuk min tamami sholat, termasuk daripada kesempurnaan sholat. Makanya Nabi dalam satu riwayat apabila mau sholat berjamaah, Nabi suka berkata sawu sufufakum fa in taswiyata shaf min iqamati shalah, fa in taswiyata sufuf min tamami shalah. Jadi beliau selalu menganjurkan sufu, barisan atau shaf betul-betul diluruskan, ya, karena meluruskan barisan ini merupakan daripada kesempurnaan sholat atau sebagian daripada iqamus shalah, mengerjakan sholat. Ini perlu, ya. Ini mungkin kelihatannya enteng Pak, tapi ya Allah ya Karim, ini pahalanya kalau kita betul perhatikan Pak. Karena yang namanya sholat ini dari awal sampai akhir ini pahalanya Pak, tidak ada pahala amaliyah yang lain seperti pahalanya sholat. Makanya sholat ini dijadikan induk daripada peribadatan siapapun orangnya. Apabila sholatnya tidak benar, itu naudzubillah, amal-amal kita ditakutkan juga tidak benar. Tapi insya Allah apabila sholatnya benar, tidak sholahat, apa benar sholatnya, sholat seiru amalihi, akan benar, amalnya dianggap benar. Dan juga kita tahu sholat ini satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak melalui malaikat Jibril. Semua melalui wahyu malaikat Jibril, perintah-perintah yang lain, kecuali perintah sholat. Perintah sholat ini langsung Allah memerintahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sholatnya benar, sholatnya betul-betul, itu dijamin sama Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini bisa mencegah daripada perbuatan jahat dan ingkar. Kemarin dikatakan, terus bagaimana kalau ada orang sholat tapi jahatnya, ingkarnya, korupsinya, yang namanya dolim terus dikerjakan? Ini maaf kata Imam Ghazali, itu berarti sholatnya gopil. Sholatul gopil la tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat orang yang lupa ini tidak bisa mencegah perbuatan jahat dan ingkar. Tapi kalau sholatnya betul-betul, karena sholat ini tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimus sholah lidikri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholatnya gopil, lupa, apabila tidak diperhatikan faidah sholat, ya naudzubillah summa naudzubillah, hilanglah sebagian pahala-pahala sholat. Ya. Kenapa di sini dikatakan ketika shaf kosong harus masuk? Di sini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan Nabi pernah melihat setan, Pak. Jadi masuk ke jajaran-jajaran yang kosong. Jadi Nabi melihat begini. Makanya Nabi di sini mengatakan, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladin nafsi biyadihi inni la arusaiton yadhulu fi halalis sob ka'annahul hadab, yakni al-ghanam sigor. Jadi kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sumpah, beliau qasam sampai menyatakan waladi nafsi biyadih. Jadi kata Nabi, inni la arusaiton, sesungguhnya aku ini yakin melihat setan. Setan ini ya dahulu masuk fi halali sob, daripada kekosongan sob. Jadi Nabi melihat setan masuk ke kosongan sob itu, ya. Sampai dikatakan oleh Nabi ka'annahul hadab, jadi setan seperti al-ghanam sigor, itu seperti diibaratkan kambing kecil masuk ke sob-sob yang kosong itu, ya. Cuman kata tadi, bagaimana kalau keadaan seperti sekarang, kita menjalankan daripada protokol kesehatan. Saya tidak tahu bahwa di pinggir-pinggir kita ada setan atau enggak. Atau gitu. Tapi sebenarnya Nabi ketika ada kosong, melihat ada kekosongan, itu setan masuk ke situ, Pak. Terus kalau sekarang bagaimana? Ya, ini juga merupakan yang pernah diterangkan Nabi, juga pernah beliau menyatakan memakai jarak lah, gitu. Apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang kena majdum, orang-orang yang kena wabah. Cuman kan kita tidak tahu ya, ini kena wabah enggaknya kan nggak tahu. Yaitu qadar rumhin atau qadar rumhaini, seukuran 1 tombak ataupun 2 tombak. Kalau bahasa kita 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter gitu. Ya. Ya, karena kita juga ada himbauan dari pemerintah, himbauan dari medis yang mungkin benar bisa dipercaya, dan di sana juga ada hadis-hadis Nabi. Cuman sekali lagi, kalau kita di pinggir-pinggir kita sekarang ada setannya nggak ada, nah kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena kata tadi gitu, dari hadis Nabi Rasulullah SAW, ketika ada sab-sab yang memang ada kosong tidak diisi, di situ setan masuk. Setan masuk, diibaratkan sampai Nabi setannya seperti khodab. Hodab ini seperti al-ghanam sigor, yaitu seperti kambing kecil, seperti anak kambing, ya, anak kambing. Dan maaf juga, jangan sekali-kali kita, Pak, misalkan kita merapatkan, tapi ini batas kaki kita terlalu renggang, terlalu lebar. Jangan terlalu lebar juga, Pak. Nanti mungkin di sini rapat, setan tidak masuk, bisa saja nanti setannya di bawah masuk. Hati-hati itu, Pak. Karena ada ukurannya asli. Ya, karena terlalu lenggang, nanti di bawah kita setan masuk situ, gimana tuh? Tapi lebih bahaya lagi. Bangga. Kami pernah melihat sudah Ya. Kemudian masing-masing jamaah ini, masing-masing orang itu saling merapatkan kakinya. Jadi itu gimana? Itu batalkah sholatnya atau bagaimana? Kalau masalah batal enggak, Pak. Cuman kata tadi, memang aslinya berjamaah ini harus kena ini. Aslinya berjamaah itu, sab rapatnya ini. Cuman kalau misalkan kosongnya terlalu besar, akhirnya direnggangkan sekali kakinya, jangan terlalu begitu. Jadi kemarin dikatakan berdirinya gitu ada aturannya. Aturannya segini, Pak, segini kaki ini, maaf, kaki itu segini, ya segini kaki, ini kaki segini, jangan sampai terlalu renggang, nanti ditakutkan di pinggir-pinggir kita setan tidak masuk, tapi di bawah masuk. Nah ini alhamdulillah. Terus juga ketika sujud, jangan sampai mengganggu orang lain, Pak. Ada saya lihat kalau orang sujud sampai begini, Pak, ya, sujudnya. Kita mau sujud susah, Pak. Ini di sini dikatakan boleh bersedak-sedakan, harus bersedak-sedakan, tapi jangan menyakitin. Jangan menyakitin, hati-hati nih. Ya. Kalau namanya menyakitin ini dolim, ya, dolim namanya. Kan mungkin ada ya, kan seperti itu ya. Kemudian ketika sudah berdiri, yang satu ini ingin
semakin ini menyebar, dari sini semakin menyempit gitu. Ya. Gerakan seperti ini dari contoh membatalkan atau bagaimana, apakah tidak boleh, sementara kita nggak mau berdempetan. Iya. Yang itu artinya dempet gitu. Jadi di sini ketertiban ya. Ketertiban. Ya, sampai saking pengen dempet saking orang berdesak-desakan sampai ini kan dalam sholat ini ada tertib. Kalau tumaninah itu memang aslinya di dalam sholat ya, itu wajib tumaninah. Tapi tetap kita berdiri juga ada keenakan lah, jangan sampai kita kan nggak enak gitu. Insya Allah nanti dibahas lagi setelah Isya. Insya Allah mungkin untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.